baterai sewa sama baterai swap. Nah, sama-sama sewa sebenarnya ya. Sama-sama sewa. Maksudnya baterai sewa sama swap, tapi swapnya itu ada kuota per bulan, dan sekarang tapi jadinya sewa per bulan ngikutin yang lain-lain kan. Iya. Nah itu menurut Bapak gimana tuh? Yang dari sewa dah, dari Polytron, karena Pak Iskandar ini pemilik Polytron Fox R dari 2023. Enggak Gue kan, baterai tanam. kita kan pernah ada dulu bahas soal itu kan. Ya. Ya gue pernah ngomong dulu kalau keberhasilan penjualan motor listrik ya kan tergantung dari skema jualnya, benar nggak? Jualan motornya gitu. Terutama soal baterai ini. Lalu mau sewa bulanan yang fix ya, lo dikasih bulanan 200.000 atau lo bayar sewa per kilometer, lo swap kemana-mana, ya kan? Ya. Kalau gue sebagai user, ya gue udah nyaman dengan sewa bulanan. Karena tidak tergantung dengan kilometer dan kawan-kawannya ya. Kemanapun 200.000 udah gitu ya. Memang ada plus minus ya. Kalau swap kan lo bisa di mana aja langsung ganti jalan gitu kan. Kalau ini kan lo harus pikirin, wah ini nanti ngecas mana nih kalau perjalanan agak jauh kan. Oh ini langsung ganti lah gitu ibaratnya. Tapi ini kita ngomong soal lebih simpel mana ya gitu ya. Daripada gua harus pengeluaran gue juga nggak terduga dong kalau nggak bisa gue ukur gitu loh. Jadi ya kan? Bulannya aku berapa ya? Ntar berapa lagi ya? Gue nambah lagi gitu ya. Iya itu memang sih kita kan jadi ada pengeluaran lebih sebagai pengguna ya. Nah, jadi ada pengeluaran lebihnya apa sih? Karena baterai kita sendiri. Tapi ya udah listrik sendiri lagi. Iya, listrik sendiri. Memang pada akhirnya yang kemarin gue udah motornya gitu yang swap, akhirnya jadinya itu. Dan gue baru lihat tuh tadi tuh, ya kan, yang pas sebelumnya gue ngobrol ini, gue baru tadi tuh lihat, lah dia jadi 20 juta plus 200.000 per bulan tanpa kuota kilometer. Akhirnya jadi semua ikut-ikutan kan? Iya. Gitu. Jadi di situ ada yang kemarin gue launching juga tuh, N3 Alpha, begitu juga 200.000. Akhirnya yang ini Smooth the Sultan begitu juga. Nggak tahu ya Smooth the Sultan sama Suzu yang lain nggak tahu, tapi itu gue baru lihat. Memang cukup beralasan gini. Kalau mereka pabrikan ya, dia akan menghitung nih investasi ya untuk mendukung swap baterai ini. Swap baterai. Ya kan, lu harus punya stationnya, lu harus bayar listrik bulanannya, dan lu harus sewa tempat untuk taruh station itu. Berapa kali berapa, di mana? Indomaret kah? Indomaret. Biasanya nih pabrikan ini bekerja sama dengan pihak ketiga. Baterainya apa-apanya? Baterai dan layanannya. Jadi si pabrikan ini ada juga yang gue cuma jual unit nih. Baterai gue yang support ya. Gitu ya. Tapi nanti gue akan ambil keuntungan dari situ. Gitu. Jadi dia bagi hasil dah. Gua nggak tahu ada bagi hasil apa enggak. Ya kan? Apa jual putus gitu ya. Tapi ruginya buat si motor kalau dia kerjasama, dia hanya untung sekali. Begitu unitnya dibeli ya, gua dapat untung. Kalau belum dibeli nggak untung-untung gitu. Tapi kalau baterai, selama dia pakai itu baterai, untung. Dia untung terus. Iya. Mungkin mulai dipikirkan sampai situ. Ya kan? Kalau gua mau eksekusi sendiri, ya gua harus punya orang untuk ngurusin itu tadi billing sistemnya segala macam, ya kan? Jadi dilepas ke mereka lah gitu. Dilepas ke mereka gitu loh. Belum lagi yang tadi gua bilang ya kan, biaya stationnya, ya kan? Nah, ini ada yang lebih simpel, ya udah. Toh sekarang gini, teknologi yang ada di motor listrik itu kan semua udah didukung sama teknologi wireless lah ya, 4G. Sebenarnya ada chipsetnya juga, ada apa SIM cardnya juga kan, modul SIM card segala macam. Iya, untuk mendukung data konektivitas ke perusahaan gitu ya. Betul. Jadi berarti ada kan untuk bahkan untuk meremote juga kan. GPS segala macam ya. Iya, untuk meremote gini dalam arti lu nggak bayar ya, belum bayar ya. Ya udah gue warning nih. Oke. Masih nggak bayar juga. Ya gue turunin speednya, bisa. Ya jadi kan? Nggak bayar juga, gue mati dari jauh. Iya. Jadi itu sebenarnya juga menekan harga jual juga ya sebenarnya.
supaya motor listrik juga bisa jualan gitu kan. Bener, itu salah satu yang sehingga, nah kalau lu pakai sistem kayak gitu, si pengguna ini juga nggak merasa kemahalan nih barang gitu kan. Ya kan? Kalau gue beli barang dengan harga segini, ya kan, oke, 200.000 per bulan itu dianggap sebagai pengeluaran bensin lo, pengeluaran per bulan buat punya motor lah, pengeluaran harian lah, pengeluaran harian lah gitu ya. Jadi lo nggak perlu, ya kalau punya motor bensin ya pengeluaran harian itu tetap ada kan, ada. Gitu. Kemanapun ada ya 20.000 keluar, 20 liter pertalite kan gitu. Ya bang. Nah berarti ini yang jadi menarik nih. Jadi sewa baterai segala macam, akhirnya semuanya itu ngikutin si Polytron kan. Nah gue soalnya baru lihat nih Pak, tadi pagi yang itu sama yang udah baru keluar kemarin. Lah kok angkanya sama 200 juga. Emang ada apa dengan 200? Kayaknya emang itu angka yang sebenarnya buat perusahaan tuh kayaknya oke nih. Tapi kalau gini, kalau Polytron sewa terus sampai baterainya die kan. Kalau yang si Alpha itu sewa sampai baterai jadi hak milik. Oh gitu. Bedanya jadi ada ya. Nah itu nyicil baterai deh sebenarnya gitu. Tapi gue nggak tahu dia skemanya kalau misalnya nggak bayar 200.000 dimatiin atau enggak. Kayaknya mungkin kayak gitu kan. Karena kan dari situ kan lu ada perjanjian gitu kan. 200.000. Nah kalau yang baru nih di Smooth, The Sultan, gitu juga. Mungkin dia juga pasti pakai GPS dan segala macam karena gue udah pernah pakai kan. Ya itu sih paling. Karena isu utamanya kalau di kendaraan listrik itu ya baterai. Ya, mau itu mobil, mau itu motor sama. Karena mobil juga ada yang baterainya subscribe kan. Itu yang mereknya VinFast tuh, Vietnam. Udah subscribe. Kayak Wuling nih. Dia jualannya pinter juga. Ya kan, dia garansi seumur hidup. Untuk tangan pertama. Kalau nggak tangan pertama jadinya hancur, hangus gitu. Hangus. Kalau lo tangan kedua beli second, lo nggak dapet jaminan itu, gitu kan. Jadi nggak tetap jalan tuh. Nanti ketika 8 tahun dah boleh nggak? Ya. 8 tahun kan ya? 8 tahunan kalau udah 8 tahun nggak. Ya, itu segini loh. Kalau kita ngomong soal kendaraan, sama dengan handphone lah. Dulu, nah kita ngomong secara global ya. Ya. Handphone Cina itu dulu dicap orang, ya. Punya kualitas yang jelek. Handphone Cina, dulu ya, begitu baru-baru mulai masuk ke Indonesia. Tapi apa? Nah, mereka akhirnya meyakinkan dengan garansi. Ya kan? Ada yang garansinya sampai 2 tahun untuk handphone lo ya. Baterai 2 tahun garansi? Bukan, garansi handphonenya. Bukan handphonenya. Sampai 2 tahun. Semuanya dong? Ya, terus mereka bisa survive. Apalagi sekarang kualitasnya ya benar-benar udah setara lah, gitu kan, nggak banyak keluhan lah soal itu, gitu. Tapi kalau kita ngelihat kebiasaan orang juga, misalnya nih ganti handphone, frekuensi orang ganti handphone, paling kan sampai 2 tahun. 2 tahun lu udah bosen, bahkan udah ketinggalan zaman. Ada alasan untuk lu harus ganti. Karena teknologi ada lagi baru gitu kan. Dan handphone ini akhirnya apa? Dijual kan. Nah, sama juga dengan mobil. Berapa sih lama lu bisa pegang mobil untuk orang-orang yang ini ya? Kalau konsumen mobil listrik ya, ya kan? Itu bukan orang-orang yang pegang mobil sampai puluhan tahun gitu loh. Paling lama 5 tahun udah dijual, gitu kan? Bahkan Wuling RV udah banyak secondnya. Udah banyak secondnya, terus kalau ya mobil bensin juga kan begitu, sama. Jadi behave-nya orang Indonesia ya meskipun tidak diatur lewat regulasi pemerintah misalnya, yang lo harus ganti mobil maksimal 7 tahun ya. Kayak Singapura lah kayak gitu Singapura ya. Gitu. Tapi secara alami juga itu dilakukan. Dilakukan gitu. Iya, walaupun tidak ada regulasi itu yang menekan supaya pemiliknya tidak. Banyak alasan, wah ini mah tinggal rusaknya doang nih. Pemiliknya tidak mau gue ganti, tapi akhirnya mereka juga sendiri habit dan behaviornya sendiri ya. Gue ganti aja deh gitu ya. Aku ganti aja deh, kayak bosan, banyak ada yang baru lagi nih kan, ada yang baru. Karena kekuatan daya belinya udah ada nih ya kan, power belinya. Terus udah gitu mau nyoba lagi, dan kebanyakan banyak ya. Kayaknya
Kayaknya banyak kayak gitu ya, banyak banget sih. Walaupun regulasinya nggak ada ya. Ya. Cuman kan jadi menumpuk nih barang nih. Ya enggak, nanti kan konsumen yang mobil-mobil ini biasanya lari ke pinggiran kota Iya kan, sih, bener-bener. keluar pulau bahkan. Iya. Itu mesti Mobil orang yang pakai. mobil yang tua-tua kinyis-kinyis yang di kota udah nggak kuat, larinya ke Lari daerah. ke daerah gitu. Nah, di kota ini nanti ya udah memang mobil-mobilnya tuh baru-baru lah. Iya, Gitu kan. kebanyakan baru sih. Kebanyakan baru gitu loh. Untuk sewa baterai ya Nah, kan. itu ya kalau kita lihat mungkin udah dipelajari juga nih. Kebiasaan orang ganti mobil dengan umur baterainya. Gitu ya. Iya, benar. Makanya ada yang berani garansi, oke sekian. Tapi emang kenapa baterai ya, baterai motor gitu ya? Kayak kalau gua kan jual putus gitu ya. Kenapa cuma mau 2 tahun ya? Ya bahkan ada 3 tahun lah. Sependek itu gitu dibanding sama mobil yang sampai 8 tahun seumur hidup gitu loh. Enggak. Gua aja ada kekhawatiran nih sekarang, Pak. Maksudnya motor gua kan SLA baterainya. Udah gitu dia ketahanannya cukup pendek dibanding baterai kayak Bapak gitu ya, Lifepog ya. Tuh udah ketar-ketir juga, takut kembung segala macam, overcharge gitu loh. Tapi kenapa cuma 2 tahun, 3 tahun gitu loh ya? Karena gini, umur baterai, kita kalau ngomong umur baterai kan tergantung dari teknologinya si baterai juga. Iya, yang kedua apalagi kebiasaan kita pakai lah. Gitu kan. Oh lu biasa pakai daily, harian, ya misalnya lu buat narik online. Ya, kalau narik online pasti butuh. Makanya di klausul lu bisa dapet apa? Garansi seumur hidup, ada klausulnya juga kan? Maksimal per bulan lu berapa kilometer gitu kan? Di luar itu lu angus. Iya, berapa juta kilometer di luar itu angus. Ya berapa juta, berapa ratus ribu kilometer. Walaupun jangka waktunya 28 tahun, tapi ketika sebelum nyampe 8 iya, tahun, karena dia akan ukur. Kalau lu memang pakainya jor-joran, ya ini gua bakal rugi. Iya, benar. Ya, karena semua bisa diukur lah. Ini kemampuan baterai ini berapa dia, gitu kan? Berarti lebih ini politron dong ya? 200.000 doang sebulan, gue mau pakai hajar berapa ratus ribu kilometer juga intinya hasilnya begitu kan? Terserah gue gitu kan. Iya. Kalau gue sih belum, nah gue juga belum tahu nih. Kalau seandainya baterai gue ini sampai ngedrop belum 3 tahun mungkin ya. Iya. Belum 3 tahun terus nyata 50%, bisa nggak diganti? Ganti gitu ya. Memang ada. Karena namanya kita sewa, kalau dia kan barang lo rusak, harus lo ganti lah, gitu loh, ya kan? Garansinya jadi seumur hidup, jadi itu kan? Iya, karena kan itu juga berlangganannya terus-terusan. Oh, nggak bakal jadi hak milik Politron ya? Kayaknya sih dulu gue, ini juga gue belum baca detail kontraknya. Tapi waktu dijelaskan sama si siapa? Sales, di 3 tahun Pak, gitu. Tapi banyak yang bilang, oh enggak, lu seumur hidup lu bayar. Iya seumur hidup ketika kalau gua misalnya nih, gua komplain misalnya baterai gua drop nih, belum 3 tahun dari 50%, gua komplain dan itu nggak ditanggapi, ya gua putus kontrak. Ya kan? Ya tinggal lu mau mana, lu mau ganti baterai baru lagi dan gua terus berlangganan. Iya, terus berlangganan atau ya? Tahu ya, udah gue putus kontrak. Karena waktu itu pernah gue lihat di Facebook juga, gue pernah bilang sama bapak deh, dia nggak mau baterai dari Politron dijual, dia kasih kirim ke baterainya, kirim ke perusahaan lah gitu. Dia nggak mau langganan. Dia akhirnya beli baterai. Tapi akhirnya mungkin ada bukan konflik ya apa? Ya clash lah di situ, kayaknya nggak miskomunikasi antara konsumen sama pemilik baterai lah gitu ya. Baterai terus sewa, ada tagihan lagi gitu. Kayaknya emang secara sistem gitu ya, emang sebenarnya harusnya bisa ya, harus copot GPS dulu segala macam harusnya ya. Di aplikasi itu ada apa? Ada satu fitur untuk berhenti berlangganan. Ada. Berarti berlangganan berarti copot semua dong baterainya segala macam. Iya, prosedurnya mungkin nanti lo harus ke dealer ya kan. Terus semua yang kayak charger kan juga sewa. Oh, charger juga sewa? Iya, charger, baterai itu. Oh, charger dan baterai 200.000 itu. Lo untung dong ya hitungannya ya. Maksudnya nggak perlu charger gua ntar rusak. Gua ganti aja gitu. Kalau emang rusak dari kendala si charger sendiri gitu ya, enak ya. Pasti nggak bakal gitu juga, nggak bakal repot juga gitu kan.
Nah itu, tapi jadinya gambling kalau misalnya punya baterai sendiri, kayak gua gitu kan, baterai beli putus, mikir nih, aduh udah pengen jalan 2 tahun nih, baterai gimana ya, gitu kan. Nggak usah gitu, gue punya sepeda listrik tuh ya. Sepeda listrik gue beli second waktu itu. Baterainya udah ngedrop. Ternyata, wah ini mah baterainya udah parah, ya kan. Gue antara gue mau beli atau akhirnya gue rongsokin. Kenapa? Kalau gue beli baterai, gue beli sepedanya aja 1,1 juta lebih lah ya. Terus gue harus beli baterai. Satu baterainya 1 juta kali ya? Enggak, 400-an. 400-an. Itu ada 4 baterai. Oh, baterainya SLA gitu-gitu apa? Iya, SLA. Oh. 400 kali 4, 1,6. Sama lebih mahal baru. Dari sepeda. Akhirnya ya udah dirongsokin. Ya. Gitu ya, ya itulah kalau habis nggak ada pilihan loh, mau beli baterai ya mahal. Ya kan? 400-nya 400 juga harus 4. Jadi pedal listrik model lama. Oh, yang model lama, yang bukan model-model sekarang gitu. Kalau sekarang kan lucu-lucu nih modelnya kan. Kalau dulu memang bentuknya sepeda gitu. Sepeda aja, batang sepeda iya, ya, ada body segala macam. Sepeda. Iya, batang sepeda. Kayak dulu apa ya mereknya? Ya itulah pokoknya mereknya Celis kalau nggak salah ya. Ya, Celis juga ada Celis. Celis tuh kayaknya pelopor ya? Iya. Pelopor sepeda listrik pertama yang begini. Terus akhirnya sekarang bermunculan brand-brand lain ya, terus Celis juga harusnya jadi harus pede dong gitu jualan. Nah, tapi nih gara-gara mobil listrik, industri otomotif nanti ya gue sih bakal perkirakan produk Cina tuh bakal mau jadi raja di sini. Prediksi Bapak nih? Iya, karena gini, begitu orang bisa mulai menerima produk dan dia merasakan gitu kan. Oh ternyata kualitasnya gini atau mungkin, tapi ya itu yang waktu itu gue, jadi industri handphone juga sama. Nah, gue mau nanya hubungan handphone kan, Bapak handphone tuh lama kepain kadar itu kan. Akhirnya dia ya udahlah gitu. Jadi mungkin 11-12 nih kan teknologi. Sama. Nah, coba kalau dari handphone. Kalau handphone gini, gue waktu Oppo, gue sebut brand deh. Tapi apa sih? Ya. Jadi ada satu brand yang mau masuk ke sini. Yang sudah populer di sana, di China. Populer lah dia juga pakai brand ambassadornya harus Hollywood bagus ya, lah gitu ya, yang mahal-mahal. Belum berani masuk Indonesia. Kenapa tuh? Alasannya gue pernah wawancara di sana. Enggak, waktu di sini. Waktu dia udah memasarkan handphone itu. Kenapa kok produk you masuk ke sininya lama? Enggak di tahun ini gitu kan. Oh, jadi dia mikir-mikir dulu ibaratnya gitu ya. Kan waktu itu di sana udah booming gitu kan. Dia bilang apa? Karena masih ada Nokia waktu itu. Dia bilang gini, sebenarnya kita udah produksi tuh dari tahun 2008 kalau nggak salah. Berarti teknologinya saat itu belum touch dan segala macam. Ya, PDA betul. Bukan? Enggak, masih QWERTY-an lah. Oh, QWERTY-an ya. Tapi waktu itu raksasanya kan masih Nokia. Nah, raksasanya masih Nokia. Nah, begitu tahun 2010 dikuasai sama, sebelum 2010 lah ya. Habis Nokia ada lagi tuh, BlackBerry. Masih belum berani masuk. Masih belum berani masuk karena masih hype-nya di situ. Iya, begitu dikuasai sama Samsung nih, brand Korea. Wah, PD-nya muncul nih, baru dia masuk sini. Kenapa Samsung? Pas lagi timingnya Samsung. Nah, gue juga gak ngerti nih. Mungkin gini loh, nih ada perusahaan Asia yang bisa ngalahin Eropa nih. Ya kan gitu kan. Ah, gue juga bisa dong gitu kan. Mungkin itu ya. Jadilah mereka juga berbondong-bondong ke sini dan sekarang jadi penguasa pasar. Gitu. Jadi tapi kenapa Samsung ya? Dia berpatokan ini ada Nokia, ada BlackBerry, terus tiba-tiba gue nggak mau karena nggak mau ngelawan mereka dulu nih. Mungkin terlalu OP, terlalu overpower gitu. Tiba-tiba ada si Samsung muncul, udah mulai naik. Nah, gue hajar nih. Kenapa di situ? Ya. Timingnya, menurut Bapak gimana tuh? Mungkin karena waktu itu teknologinya belum apa ya, belum kayak sekarang ya. Maksudnya ada handphone yang pakai sistem operasi terbuka gitu ya. Oh, jadi
Itu gini, brand minded banget nih orang Indonesia. Oh iya. Lo mau kasih apapun, gua kalau nggak nggak mau. yang menurut dia branded, dia nggak mau, gitu kan? Nah iya. Nah, tapi begitu handphone ini berubah jadi Android, ya kan, jadi smartphone, dia akan ngomong soal fitur. Kok fitur gue sama ya, gitu ya, sama yang anu, gitu kan. Touchscreen segala macam, aplikasi juga lo tinggal download, ya kan. Kok sama nih, kok sama sama yang ini, gitu kan. Nah, perlahan timbullah ini beberapa orang yang nggak lagi ngomongin soal brand. Jadi nggak brand minded gitu ya. Gua ngomongin soal fitur, kemampuannya sih. Kayaknya yang akan terjadi di mobil otomotif, industri otomotif kayak gitu juga kali ya. Sama. Kurang lebih. Jadi tipikal kalau brand-brand dari sana tuh gini. Lo harga segitu dengan harga gua sama sebenarnya. Cuman gua ngasih fitur yang banyak. Berarti orang udah nggak brand. Iya sih sebenarnya. Iya. Lo gini lah. Mobil listrik itu kan di angka 200 juta lebih. Ya. 400 juta lebih. Ya kan? Ya lo akan berhadapan dengan mobil-mobil Jepang. Ya. Yang konvensional ya. Banyak gitu loh pilihannya. Lo mau beli apa sih gitu kan? Mau beli expander yang 7-seater, 5-seater. Iya. Nah, tapi gue dateng nih ya, dengan segudang fitur yang lu belum pernah temuin di mobil Jepang. Dan itu laku sekarang. Dan akhirnya bisa memikat hati-hati para yang itu. Sebenarnya tadi brand minded. Dan ini. Sama, itu kejadiannya sama juga waktu apa sih, ya kan? Dulu waktu zamannya gitu ya, handphone QWERTY. Wah, itu yang namanya jualan speaker segede-gede. Wah, speaker kenceng-kenceng ya kan? Kenceng dong, fitur segala macam. Waktu itu tuh jualannya masih itu kan. Ada BlackBerry nih. Gue juga bisa bikin handphone QWERTY kan. Wah, rame itu handphone QWERTY. Ya, BlackBerry. Dengan mirip-mirip BlackBerry. Mirip-mirip BlackBerry. Iya, benar-benar. Jadi waktu itu masih main model. Begitu udah di smartphone, udah common nih. Ya kan? Ya udah gitu OS, aja modelnya. Modelnya juga nggak terlalu ekstrim kan? Iya. Kalau layar sentuh. Kalau dulu kan model desainnya ada yang kayak ketupat lah, gue inget banget tuh. Ada yang mau panjang, ada yang bisa di flip, ada gini gitu ya. Inovasinya banyak lah. Kalau sekarang modelnya common, layar doang, tapi kamera segala macam posisinya beda-beda. Makanya orang lebih banyak ngomongin jeroan sekarang. Mungkin itu yang terjadi di industri otomotif karena habit yang dia pakai. Iya, jadi harus connect mungkin ke mobil kali, mungkin ya. Iya. Lu bayangin fitur kayak apa? Voice comment ya. Ya, mobil udah ada. Ya, kan mobil Cina yang populer itu. Bener nggak? Dulu kalau nggak salah Wuling duluan. Kayaknya ada beberapa mobil Jepang pasti ada, cuman tidak terlalu hype. Karena pas Wuling jadinya taunya Wuling gitu ya kan. Anjir juga. Ya itu kan fitur mahal. Kalaupun ada itu fitur mahal di mobil mahal gitu loh. Mahal di mobil yang entry level, entry yang menengah ke atas ada gitu. Terus dibawa sama pabrikan Cina jadi fitur biasa. Bener nggak? Iya. Itu memang begitu. Mobil mahal, mobil gue ada nih, bisa buka kaca segala macam lah ya kan. Dan akhirnya sekarang jadi biasa. Jadi fitur biasa. Jadi mobil biasa. Dan ngeliat itu, oh Wuling begini, oh ya biasa gitu, fitur. Bener juga sih ya. Masih banyak fitur-fitur mereka ya kan. Itu sampai bayangin aja di motor listrik ada cruise control, bayangin kan? Iya benar. Pernah lo nemuin di Honda begitu? Enggak. Atau di teman-temannya tuh Yamaha atau enggak, benar. Adanya di situ. Atau lu bisa pantau nih GPS. Ya. Motor lo ada di mana? Baru-baru ini Jepang ada nih. Ini kan siapa yang buka itu ke pasar? Ya benar, fitur ya. Iya. Akhirnya mereka tidak mencoba hal-hal yang itu gitu loh. Iya, jadi memang dulu gue udah merasakan ya udah sama gitu. Strategi jualannya ya begitulah. Gitu. Nanti dengan harga yang mirip-mirip nih, Cina nih bisa nih ya kan. Agak-agak nih ya kan, hati-hati juga di model Jepang tiba-tiba. Terus kalau masih ragu, yang tadi gue bilang, gue kasih garansi nih. Iya, kan? Garansinya panjang lagi. Ya lu dulu waktu masih belum
mobil listrik aja. Ada yang sampai garansi 7 tahun. Iya. Ya, China, kalau nggak salah DFS. Itu 7 tahun. Iya benar-benar. Bisa mengcover itu terus jadinya ketenangan si pemilik gitu kan, gue digaransi nih selama 7 tahun. Meskipun nanti di antara pabrikan-pabrikan Cina juga mereka akan berkompetitor, ya kan? Siapa yang menjadi penguasa pasarnya. Jadi awal mula dari sewa baterai mengakar jadinya ya. Jadi tapi emang iya sih pasti begitu kan, awal mulanya baterai sewa, nanti jadinya ada pilihan-pilihan lagi, baterai sewa, kalau baterai nggak sewa begini, ada fitur begini, baterainya tapi nggak sewa, ada lagi baterainya sewa tapi fiturnya begini, jadi banyak pilihan gitu ya. Sama lah kayak HP dulu kan, Bapak kan udah di HP gitu ya, dari mulai brand yang China yang ketar-ketir gini, tiba-tiba di sekarang udah meledak merajai pangsa pasar Indonesia. Apalagi kita kalau ngomong kendaraan listrik, kendaraan listrik itu memicu tumbuhnya brand-brand baru. Iya, banyak banget. Banyak banget. Ntar digias. Dengan bermacam background. Ada yang benar-benar baru, dia lahir sebagai kendaraan listrik, ya kan. Ada yang kayak di Indonesia, ada pabrikan elektronik. Gue bikin kendaraan listrik. Polytron. Ada pabrik sepeda, gue bikin motor listrik. United, Pacific, main juga, Exotic, dan lain-lain. Ada yang memang benar-benar baru, gitu kan. Jadi semakin banyak nanti merek-merek itu. Benar-benar. Nah gini Pak, kalau dulu HP kan banyak nih brand tiba-tiba brok masuk ke Indonesia. Sama halnya kayak sekarang, mobil listrik, motor listrik brok tiba-tiba masuk ke Indonesia. Dia nanti akan ada seleksi alam lah. Seleksi alam, ya kalau sekarang kan lo masih belum tahu nih yang benar-benar serius nih ya. Dalam arti serius itu, dia bisa bertahan nggak nih, gitu kan. Tapi yang dulu HP terlihat serius Pak. HP dulu ya terlihat serius. Sekarang juga yang mobil listrik yang kendaraan listrik terlihat serius. Iya, tapi kan dia kan juga akan ya tadi seleksi alamnya itu begini. Wah ternyata gue nggak begitu diterima di pasar nih. Itu jadi tantangan. Nah itulah itu jadi seleksi alam nih. Dengan investasi gue yang segini, ternyata gue juga nggak bisa merebut banyak konsumen di sini. Itu ya. Iya. Yang jadi tantangan buat kita juga sebenarnya jadi konsumen. Betul. Gitu. Apa yang kita harus pilih nanti harus pintar-pintar juga. Benar, masalahnya di produk di industri seluler dulu pun hal yang sama yang sekarang terjadi gitu kan Pak ya. Betul. Yang dulu sebenarnya brand dari Tiongkok itu dari sana nggak mau muncul, tiba-tiba muncul dan dihajar gede. Seluler sekarang tahu sendiri kan yang megang siapa di sini kan. Mungkin ya dua Apple Gerawak sama Samsung, tapi di belakangnya banyak tuh industri-industri dari Kenapa? Tiongkok. Nah ini lagi, kenapa kok jadi seleksi alam juga nggak mesti soal apa ya? Lo bisa aja bertahan dengan misalnya sekian jumlah pelanggan gitu ya. Tapi ada tapinya juga. Begitu ada aturan TKDN, ya kan? Tingkat kandungan dalam negeri di smartphone. Mas Smart juga ada ya? Smartphone duluan. Baru tahu. Seluler juga ada. Ada. Udah terjadi di tahun lalu tahun-tahun. Udah dari kalau nggak salah ya, itu zamannya SBY 2000. Udah lama dong. Yang ada nggak TKDN gimana tuh, terusin dulu. Nah, jadi kalau TKDN kan begini. Begitu lo diatur harus memenuhi kandungan dalam negeri ya. Artinya lo harus bangun pabrik perakitan di sini kan, atau sebagian juga diproduksi di sini. Indonesia juga. Ada investasi lebih dong. Jadi gue nggak mungkin kalau dulu lo bisa aja bawa cuman 1000 unit handphone. Gue jual selesai, 10.000 selesai gitu kan. Karena aturan itu akhirnya apa Pak? Merek-merek yang tadinya cuma jual-jual sekian-sekian mundur. Karena lo nggak mungkin ngerakit handphone dengan jumlah yang minim ya, minim produksi. Jadi ongkos produksi pasti akan lebih mahal. Jadi lo nggak bakal bisa jual. Akhirnya mundur. Karena aturan itu. Itu yang terjadi sekarang. Ditambah lagi aturan TKDN ini diperkuat sama pembatasan itu. Jadi lo nggak bisa semena-mena kayak dulu kan. Wah ada TKDN, tetap aja gue bisa pakai barang gelap nih. Sekarang barang gelap kan lo nggak bisa. Email lo tidak terdaftar. Nanti nggak bisa dipakai di sini. Nggak ada sinyal segala macam ya kan, nggak resmi lah jatuhnya. Nah itu juga yang membuat
mundurnya mereka. Banyak yang mundur gitu loh. Nah ini pabrikan-pabrikan Tiongkok ini yang masih baru-baru mulai kan, baru mulai Ya. kesini, mau dateng ya kan. Nah ini Harus kendaraan TKDN. listrik juga nih. Nah kan ada TKDN juga kan. Ya. TKDN itu untuk apa ya? Kalau lo mau gua subsidi, ya kan lo berikan gitu kan. Nah, kalau lo mau gua subsidi, ya lo harus itu, ada TKDN sekian persen. Nah, gitu. Untuk membangun industri-industri otomotif lokal juga. Iya, ya ada juga yang bagi-bagilah yang memang nggak TKDN ya, tapi dia tidak disubsidi gitu kan. Ya. Ada juga pemain yang begitu. Ya udah, barang lo akan susah bersaing dengan kendaraan yang disubsidi gitu loh. Berarti yang terjadi dulu sama Bapak pas waktu menggeluti bidang seluler sama industri otomotif sekarang, ini nggak jauh beda ya? Nggak jauh beda, ini namanya trennya ya begitu aja. Karena kan Tiongkok baru sekarang nih, 3 tahun ke belakang lah, kita hitung. Dulu Bapak 2008, 2007, 2008 ke 2010, baru mulai kayak gini juga nih, tapi di seluler. Oh ini industri otomotif gitu ya. Sama nih, ya kan, selama secara mereka cara untuk bermain dan memasarkan brandnya sendiri tadinya nggak mau masuk, tiba-tiba sekarang banyak yang gerombolan. Dulu juga gitu kan. Akhirnya ya itu seleksi alam ya. Ya, tapi memang gini ya, plus minusnya begini nih. Kalau mobil ini sebenarnya kan karena simpelnya mobil listrik, itu juga jadi ancaman ya sama industri yang ada sekarang. Ancaman apa tuh? Loh, gini deh, kalau lo misalnya lo harus bangun pabrik pun, partnya kan nggak banyak, nggak kayak mobil konvensional kan. Artinya apa? Part ready. Nggak butuh orang banyak juga di situ. Nggak butuh rekanan yang banyak. Misalnya kalau lo harus ini kan lo pesan ke pihak ketiga kan, nah ini nggak banyak juga. Belum lagi nanti kalau after sales. Kalau mobil konvensional ada bengkel di situ kan, industri hidup udah ada lah di mana-mana, montir hidup di situ kan, segala macam. Kalau listrik minim perawatan kan, nggak ada ganti oli. Bukan tidak ada perawatan ya, tapi minim perawatan, minim. Tetap ada perawatan, cuma minim. Ya oli mungkin ya, oli gardan ya mungkin ya kalau ada gardan. Kalau dia langsung motor, ya kan, kalau dia ada penggeraknya, ya mungkin masih bisa dihitung. Iya, tapi kan nggak mungkin loh sampai misalnya overhaul. Iya, nggak apa-apa. Nggak mungkin. Ganti baterai yang ada golongan blok berapa juta? 500 juta misalnya. Iya, mungkin itulah bedanya. Jadi banyak juga nanti. Karena itu industri kita juga bakal ya menyesuaikan. Iya. Jadi bakal perkembangannya gimana gitu ya. Kayak bengkel-bengkelnya mau gimana nih, mau ngegarap mobil listrik atau tidak gitu kan. Kita kan negara kita ini udah jadi pusat-pusat produksi pabrikan otomotif kan. Yamaha kan, tahu kan? Iya. Produk Yamaha di mana aja di dunia ini itu banyak kan produksi Indonesia. Mau motor gede atau motor-motor yang kelas dari Indonesia. Made in Indonesia udah. Jadinya induknya di sini. Honda juga sebagian besar dari sini gitu. Walaupun dia juga ada pabrik di Thailand, gitu. Tapi di Indonesia juga ada jatahnya. Gila ya. Jadi ini nih ya. Jadi kalau mobil apa? Ada Toyota di sini, yang memang orientasi juga ekspor juga kan. Ekspor. Gitu. Nah ini jadinya seleksi alam. Nanti mau sewa baterai segala macam, kita mau mengakar nih jadinya, apa-apa lah ya. Ngalor ngidul loh. Iya, ngalor ngidul kan, ngalor ngidul. Jadi kita ngomongin tentang dengan sumber yang sebenarnya dari dulu tuh di seluler begitu gitu kan. Apakah bakalnya jadi nyampe ke industri otomotif yang sama-sama gitulah, pengen merambah juga yang bakal besar gitulah di Indonesia gitu. Begitu itu ya. Kita udah capek lah. Dah. Bye.